Cirinya menakut-nakuti, agitasi, propaganda, adu domba. Kita antara umat Islam mulai mencurigai. Nah, inilah ciri mereka. Apakah mau bangkit? Itu bukti bangkit. Nah, karena itu bangkit, kita ajukan ya supaya kita waspada. Wong sini banyak yang tidak setuju. Oh, berarti dia PKI. Ya terang kalau nggak setuju dia, karena dia bangkit. Dia minta hapus, dibubarkan komunis oleh Pak Harto. Kemudian MPR dilarang partainya, dilarang ajarannya. Undang-undang keluar, barang siapa yang menunjukkan gambar ID saja tangkap, kena hukum. Buat partai kena hukum 20 tahun. Buat acara-acara memuji komunis kena 15 tahun. Tapi sekarang tidak. Oh, mau muji-muji di WA, di mana, di medsos, enggak ada. Nah, ini kenyataannya memang sudah bangkit. Pada zaman Belanda, komunis sudah menghancurkan Indonesia, tetapi dalam rangka untuk berontak kepada Belanda yang membawa umat Islam yang tidak setuju dengan dia bunuh. Itu para ulama, santri, ya. Awalnya komunis ini adalah tahun 13 bernama Indonesian Vereniging, jadi ISDV. Ya, jadi merupakan partai yang datang dari Belanda, tetapi tidak dapat tempat di kalangan Indonesia karena Indonesia sudah ada Syarikat Islam. Awalnya Serikat Dagang Islam melawan Belanda dan hegemonis kaum pedagang Cina dan pedagang Eropa di Lawean Solo. Dan kemudian karena tidak dapat tempat, Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam, menjadi partai melawan Belanda. Sudah cabangnya seluruh Jawa dan Sumatera. Kemudian tidak dapat tempat karena beraliran komunis. Aliran komunis itu pertama ciri-cirinya yaitu mereka tidak percaya Tuhan dan menghancurkan. Agama itu adalah candu bagi masyarakat, harus dihancurkan. Membunuh adalah satu cara supaya orang takut dan mengikut kita. Ini doktrin mereka di dalam manifesto komunis, di dalam bukunya manifesto Karl Marx dan termasuk Lenin, apalagi zaman Stalin, Mao Zedong. Bunuh adalah satu cara untuk supaya orang ikut kita. Ini dilakukan oleh juga partai komunis di Indonesia. Awalnya mereka bernama partai yang disebut dengan partai sosialisnya di Belanda. Karena tidak dapat tempat rakyat Indonesia yang beragama Islam mayoritas, ada Syarikat Islam yang melawan Belanda. Dompreng masuk di dalamnya, dan di dalamnya kemudian mengatakan kami juga sholat, kami juga puasa, kami juga demikian. Kemudian dia robah, tujuan kami komunis adalah untuk sama rata sama rasa. Makanya banyak yang tertarik, kiai-kiai juga masuk partai komunis, pecah dua, Syarikat Islam Merah dan Putih tahun 20. Tapi kemudian dia merubah namanya tahun 23 menjadi Partai Komunis setelah para ulama dan kiai sudah tahu bahwa ini juga anti Tuhan dan akan bunuh orang yang beragama. Itu tahun 23. Kemudian mereka berontak tahun 26 yang tidak mau ikut Syarikat Islam, ya. Syarikat Islam. Kemudian Syarikat Islam ini dipimpin oleh Haji Agus Salim. Mereka pecah Syarikat Islam Putih. Syarikat Islam Merah dipimpin Semaun Darsono. Dan kemudian ada Muso di dalamnya. Karena tidak mau ikut, berontak. Karena tahu, kemudian dibunuhlah para kiai, para santri yang tidak mau ikut di Delanggu, kemudian di Rangkas Bitung, termasuk di Silungkang Sumatera Barat. Ini pertama kali, tapi dia ngantam para ulama. Gak berhasil lari dia ke Moskow. Muso tidak ikut dalam proklamasi. Partai Komunis tidak ikut dalam proklamasi, menyusun Pancasila tidak ikut dia. Ketika kita sudah menghadapi Belanda kembali, mereka berontak lagi. Datang Muso ke Indonesia. 48 berontak di Madiun, di Magetan, di Ngawi, di Ponorogo, kemudian di Solo. Lagi-lagi yang dibunuhnya adalah para ulama yang gak ikut.
masukkan lubang 120 orang, dibunuh di gudang besar. Para kiai, ulama dan santri, gubernur, tentara yang nggak mau ikut komunis. Tahun 48 dia menyatakan negara Soviet Indonesia. Itu tahun 48 kejadiannya. Ditumpas. Ikut Soekarno-Hatta atau ikut musuh. Mereka tetap mau di Madiun, mereka membunuh dan kemudian ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia. Dipimpin oleh Nasution, Jenderal Nasution. Pasukan Siliwangi ditambah dengan pasukan dari Brawijaya. Nah, inilah kejadian dua kali. Dulu dia melawan Belanda, tapi ulama juga dihabiskan sama dia dan para kiai. 48 begitu. Kemudian setelah kalah 48, 65. Kemudian kita melawan Belanda, PKI ini bangkit lagi. 48 ditumpas, melawan Belanda 48 bulan November, ditumpas September, tidak sempat dia dibubarkan. Bangkit lagi tahun 51. Kuat mereka. Setelah kuat ikut pemilu, dekat dengan Bung Karno, membentuk yang namanya Nasional Agama Komunis, membentuk satu sistem 3 kaki. Masumi di sini tidak mau ikut, PSI tidak mau ikut, dianggap merupakan pemberontak, dan mereka juga kemudian memisahkan diri, tidak mau ikut Presiden Soekarno, tetap dalam Republik Indonesia. Ini yang terjadi. Kemudian Bung Karno dekat, akibatnya Bung Karno dia akan mengambil alih kekuasaan karena sudah kuat. Tahun 26 dia waktu itu ikut di organisasi lain secara politik, cuma massa bergerak. Tahun 48 tentara dan ikut Jenderal Joko Sutono. Kemudian tahun 48 itu juga kekuatan politik di depan, tentara ikut membantu. Tahun 65 tentara di depan, politik di belakang. Nah, sekarang 65 jenderal bunuh karena jenderal tidak mau membuat angkatan kelima. Angkatan kelima ada angkatan buruh tani, dikasih senjata sama Cina. Cina bilang, kami 105 tentara jenderal kami bunuh tahun 49. Kalian cuma sedikit aja tentara jenderal, masa nggak bisa dibunuh? DNID datang ke Mocetung di sana bulan Juli tahun 1965. Nah, dari sana karena tidak mau dipenjara, tidak disetujui oleh Angkatan Darat. Jangan ada tentara selain darat, laut, udara, polisi. ABRI namanya. Ini mau dibentuk lagi, itu tidak mau. Nah, karena tidak mau dia harus dihancurkan. Jangan tidak setuju Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Supratman, MT Haryono, DI Panjaitan, Sutoyo Susumiarjo, kemudian Kapten Pirtendian, ditambah yang di Jogja juga yang dibunuh, Brigjen Katamso, Sugiono, Kolonel Sugiono. Ini mereka tentara lagi. Kenapa? Mereka dulu dihancurkan oleh tentara. Sekarang lagi mau membuat angkatan, tidak mau Angkatan Darat. Mereka culik dan mereka bunuh. Karena mereka katakan Bung Karno sakit, mereka takut kudetanya kalah. Mereka sehingga kemudian mereka membunuh para jenderal ini. Siapa? Di depan tentara, Letnan Kolonel Untung. Dia bukan angkatan darat, dia pengawal presiden, dibantu dari angkatan lain. Katanya, oh itu angkatan darat, itu internal angkatan darat. Tidak, angkatan juga terlibat, bukan angkatan darat tapi pengawal presiden. Itu yang menangkap para jenderal ini karena tidak mau ikut presiden untuk bentuk angkatan kelima. Ini dibunuh. Kemudian mereka menyerang di Solo. Oktober 65, para kiai juga orang dari NU, orang dari PSI, orang dari Muhammadiyah dibunuh di Solo, di Madiun. Ada lagi mereka juga pelaku pembunuhan di mana, di Blitar Selatan, di Bali, di mana-mana mereka bunuh. Karena cirinya orang komunis adalah bunuh supaya orang ikut kita. Karena kita takut, orang lain takut, bunuh. Doktrinnya manifesto komunis. Nah, ini yang terjadi. Jadi dengan demikian, bahwa apakah ini akan bangkit lagi? Nah, kita sudah pengalaman, kelihatan mereka ulama-ulama mulai ciri-cirinya ya, bahwa mulai bangkit. Jadi ulama sedang sholat, baca sekali bilang orang gila. Kemudian ulama di jalan naik sepeda motor ditebas, lehernya
putus. Ini baru-baru sebulan yang lalu di Labuan Batu, di Batam. Kemudian Habib siapa yang ditikam sedang tangannya di Lampung, ya, di Lamongan, di mana-mana, untuk menakut-nakuti kita supaya kita takut sholat, kita datang ke masjid takut. Cirinya menakut-nakuti, agitasi, propaganda, adu domba. Kita antara umat Islam mulai mencurigai. Nah, inilah ciri mereka. Apakah mau bangkit? Itu bukti bangkit. Nah, karena itu bangkit, kita ajukan, ya, supaya kita waspada. Wong sini banyak yang tidak setuju. Oh, berarti dia PKI. Ya, terang tuh nggak setuju dia, karena dia bangkit. Dia minta hapus, dibubarkan komunis oleh Pak Harto. Kemudian MPR dilarang partainya, dilarang ajarannya. Undang-undang keluar, barang siapa yang menunjukkan gambar ID saja tangkap, kena hukum. Buat partai kena hukum 20 tahun. Buat acara-acara memuji komunis kena 15 tahun. Tapi sekarang tidak. Oh, mau muji-muji di WA, di mana, di medsos, enggak ada. Nah, ini kenyataannya memang sudah bangkit. Untuk itu kita harus waspada bagi kita umat Islam, karena tujuan pertama, jikalau Indonesia kekuatan itu terletak pada tentara, karena tentara menjaga kedaulatan. Apabila tentara lemah, maka mereka bisa menjadi menang. Dan kekuatan Indonesia mayoritas umat Islam. Kalau apabila umat Islam lemah, pecah belah, saling curiga, tidak percaya, saling mencaci, nah, beres. Tentara tidak ada, polisi tugasnya bagi keamanan, kamtipmas, kamar terdiam masyarakat dan hukum, yang menjaga kedaulatan. Jangan jadi negara komunis, jangan menjadi negara kapitalis, jangan menjadi negara gondoruo, ya. Tugasnya tentara. Polisi menjaga keamanan, tetapi dan menjaga hukum. Kalau untuk ini terjadi, mereka merubah dasar negara kita Pancasila, mereka rubah. Dasar ruh kita, hidup kita itu adalah Pancasila. Dasar negara kita adalah pasal 29 ayat 1. Dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Pancasila merupakan ruh kehidupan kita. Basis kita adalah ketuhanan Maha Esa. Kalau basis ketuhanan ini dasarnya, rumahnya ketuhanannya hilang, rubuh rumah. Ruh kita, kalau ruh kita juga hilang, ruh genderuwo, jadi ruhnya setan. Dirubah mereka menjadi negara komunis, ideologi komunis. Jadi dengan demikian, para hadirin sekalian, singkat aja, inilah saya punya buku bukti bahwa mereka melakukan kekacauan dan pemberontakan, pembunuhan di mana-mana, sampai dengan terakhir mereka tetap akan membangun kembali partai komunis. Sampai 2019 catatan saya ini. Nanti bisa dibagi hanya sedikit, ya. Maaf saja, nanti yang penting-penting bagi yang ada perwakilan ini dibagi untuk lihat catatan yang saya catat sendiri dan yang saya alami, karena pada kejadian 65 itu saya di Jakarta. Dan kemudian saya masuk Taruna setelah saya kuliah, ikut demonstrasi melawan komunis. Waktu PII pelajar melawan komunis, diantam, berantem kita di jalan karena kita mau dibunuh. Di mana-mana tahun sebelum 65 prolonya dibunuh di Kediri, dibunuh di Medan, dibacok itu pakai cangkul itu, Pelda Sujono, dan banyak tempat sebelum kejadian 65. Ya, di masjid dibakar. Nah, sekarang ya, baru mimbar. Menakut-nakuti masjid tidak boleh dibangun, dirubuhkan. Banyak masjid sekarang, orang azan tidak boleh. Ya, udah mulai nih, mereka mulai menunjukkan kekuatan. Itu ciri-ciri. Nah, mereka minta supaya dicabut dan boleh mereka hidup lagi. Mereka sudah hidup sekarang, boleh jadi anggota DPR, menjadi anggota tentara, menjadi polisi. Masa sudah tidak bersama kita dengan mereka. Makanya janganlah mereka melakukan gitu lagi. Sudah kita tutup buku. Saya serukan anak-anak komunis mendukung komunis. Mulai kita merdeka sebelum penjajah Belanda tidak pernah kita bersatu. Kenapa? Karena masalah-masalah ini ingin berkuasa dengan cara komunis itu. Ideologinya komunis, ruhnya komunis. Bunuh, agitasi propaganda, itu ciri mereka. Udah tinggalkan. Mari kita bangun Indonesia.
Kalau mereka kami korban, kami dibunuh tahun 5 banyak ratus ribu, ya kita juga mereka bunuh. Ya makanya kita tutup buku. Mereka sudah boleh jadi tentara, polisi, jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden, jadi sudah boleh. Gak ada dilarang lagi. Apa lagi? Kok masih menuntut ini? Menuntut mau jadi pemimpin, merubah rohnya Pancasila, mau merubah dasar negara. Keturunan Maha lah ini kita harus lawan. Tapi kalau mereka mau tidak memikir itu lagi, tetap jalan pada Pancasila dan Ketuhanan Maha Esa, baru itu kita akan hidup bersama. Itulah kita peringatkan pada mereka, dan kita ingatkan situasi sekarang ini. Tetap waspada, jangan lengah kita menghadapi bahaya komunis. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.